sebuah peristiwa epik yang terjadi dalam sejarah Islam yang penuh dengan hikmah, yaitu peristiwa Fathu Makkah bersama Mbak Rahma Maulidah, narasumber kita yang akan menjelaskan tentang peristiwa Fathu Makkah ini. Sudah siap Mbak Rahma? Langsung saja ke pertanyaan pertama. Mbak Rahma, sebenarnya apa sih peristiwa Fathu Makkah itu? Oke. Peristiwa Fathu Makkah itu artinya pembukaan atau penaklukan kota Mekah, di mana Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin yang berjumlah sekitar 10.000 prajurit pada masa itu berhasil menguasai dan memasuki kota Mekah kembali tanpa perlawanan yang berarti dan nyaris tanpa pertumpahan darah. Nah, peristiwa ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriah atau sekitar 630 Masehi. Bisa dijelaskan Mbak bagaimana kronologi peristiwa Fathu Makkah ini? Oke. Peristiwa Fathu Makkah yang menuju pada penaklukan kota Mekah ini berawal dari momen krusial di mana kaum Quraisy ini melanggar perjanjian Hudaybiyah, yakni gencatan senjata selama 10 tahun. Nah, kaum kafir Quraisy ini mendukung dan ikut serta Bani Bakar dalam melakukan serangan pembunuhan yang memakan korban jiwa terhadap suku Bani Khuza'ah, yakni sekutu dari Nabi Muhammad. Nah, respon dari Bani Khuza'ah, suku dari Bani Khuza'ah ini mengirimkan delegasi untuk mendatangi Nabi Muhammad dan melaporkan pengkhianatan yang dilakukan oleh kaum Quraisy ini. Kemudian setelah menyadari pengkhianatan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy ini, kemudian Nabi Muhammad menyiapkan pasukan rahasia dari kaum muslimin yang berjumlah 10.000 prajurit, di mana pada masa itu jumlah 10.000 prajurit itu termasuk sangat banyak umat Islam yang dikumpulkan pada masa itu. Nah, itu untuk mengurangi, meminimalisir terjadinya pertumpahan darah, seperti itu. Kemudian pasukan muslim yang sudah terkumpul tadi, 10.000 prajurit tadi, kemudian bersama Nabi Muhammad bergerak ke Madinah, melakukan perjalanan ke Mekah. Kemudian saat perjalanannya itu pada malam hari, Nabi Muhammad memerintahkan kepada semua kaum muslimin untuk menyalakan api unggun. Nah, taktik ini berhasil memberikan kesan jumlah yang lebih banyak yang tertarik untuk ikut serta dalam perjalanan ke Mekah ini. Kemudian salah satu momen kunci yang memuluskan penaklukan damai dari kaum muslim ini adalah ketika Abu Sufyan, yakni pemimpin dari kaum Quraisy, tersentuh melihat bagaimana besar kekuatan kaum muslimin, bagaimana disiplinnya kaum muslimin. Kemudian ia datang menemui Nabi Muhammad dan menyatakan syahadatnya. Keislaman Abu Sufyan ini sangat berperan penting dalam meredakan potensi perlawanan dari kaum kafir Quraisy, seperti itu. Kemudian tepat pada tanggal 20 Ramadan 8 Hijriah, kaum muslimin berhasil memasuki kota Mekah, dan pada akhirnya di sana Nabi Muhammad memerintahkan agar tidak melakukan perlawanan sebelum diserang. Nah, mayoritas penduduk Mekah yang telah gentar karena melihat jumlah kaum muslimin yang sudah sebanyak itu, dan mereka sekarang sudah tidak dipimpin lagi oleh Abu Sufyan, yang Abu Sufyan itu sudah memeluk agama Islam lagi. Mereka merasa gentar dan perlawanan hanya sedikit-sedikit dan langsung bisa diatasi oleh Nabi Muhammad, seperti itu. Kemudian setelah memasuki kota Mekah, Nabi Muhammad dan rombongannya kemudian langsung menuju ke Ka'bah dan membersihkan berhala-berhala yang ada di Ka'bah tersebut dan sekitarnya. Kemudian momen yang paling menunjukkan kemuliaan dan kebesaran hati Nabi Muhammad adalah beliau membebaskan penduduk Mekah yang notabene dulu sangat memusuhi dan sering menyakiti Nabi Muhammad SAW. Pengampunan ini menjadi daya tarik besar yang membuat penduduk Mekah itu tertarik memasuki agama Islam karena dianggap agama yang damai dan persatuannya jadi teman-teman, peristiwa Fathu Makkah ini peristiwa yang sangat bersejarah dalam sejarah agama Islam, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa Nabi Muhammad
saja tidak memerintahkan untuk menyerang kaum penduduk kafir Quraisy sebelum mereka menyerang. Jadinya kita bisa mengambil Nabi Muhammad itu sebaik itu ya. Bahkan Nabi Muhammad sudah memaafkan masyarakat kafir Quraisy, yang mereka tuh kalian tahu sendiri seberapa bencinya mereka kepada Nabi Muhammad. Sekarang kita masuk ke segmen terakhir, yaitu membahas tentang ibrah atau apa sih yang dapat kita ambil dari peristiwa Fathu Makkah ini. Oke. Yang pertama adalah peristiwa Fathu Makkah ini menekankan kita untuk selalu menepati janji dan bertanggung jawab atas konsekuensi dari pelanggaran janji tersebut, karena pelanggaran janji itu tidak hanya merusak kepercayaan tapi juga ada resiko besar yang harus ditanggung seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kepemimpinan strategis dan visi jauh ke depan. Nabi Muhammad itu menunjukkan kepemimpinan yang sangat luar biasa. Meski perjanjian Hudaybiyah awalnya terlihat merugikan, Nabi melihat visi jangka panjangnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kemenangan dengan akhlak mulia. Dengan kemenangan yang dirasakan oleh kaum muslimin, oleh Nabi Muhammad, beliau tetap memaafkan, beliau tetap membebaskan dengan kebesaran hati beliau, dengan kerendahan hati beliau tetap memaafkan seperti itu. Kemudian pentingnya tawakal, berserah diri dan keyakinan kepada Allah. Seluruh peristiwa Fathu Makkah itu mencerminkan tawakal dan keyakinan kuat umat muslim kepada Allah. Sepertinya ini sudah cukup ya Pak Rahmat.